Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita bacaan hadis Arba'in Nawawiyah. Insyaallah juga akan kita rangkumkan materi atau syarah dari kitab Al-Wafi. Langsung saja kita baca hadisnya. Hadis yang ke-19, An Abi Abbas Abdullah ibn Abbas, dari Abu Abbas Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas itu putra pamannya Rasulullah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Qala kuntu khalfan nabi yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka 'alimatin ihfadillahi yahfadaka. Pernah Abdullah bin Abbas bersama Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam, wahai anak kecil. Faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkanmu satu kalimat. Ihfadillahi yahfadka, jagalah Allah maka dia akan menjagamu. Ihfadillahi tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka engkau akan menemukannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau memohon perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata liwajtama'at ala yanfa'uka bisyai'in, jika seluruh umat bersatu untuk memberikan yang fa'uka bisyai'at, terhadap memberikan manfaat kepadamu, la yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu laka, maka tidak akan bisa memberikan manfaat illa bisyai'in, kecuali qad katabahu Allah, yang sudah tertulis oleh Allah bagimu. Wa in istama'u ala ayyadhuruka bisyai'in, dan jika seluruh umat manusia bersatu untuk memberikan kemudaratan kepadamu, lam yadhuruka illa bisyai'in qad katabahu Allah, maka dia tidak akan memberikan mudarat illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika, kecuali yang mudarat yang telah tertulis, yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala atasmu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena, wajafatis suhuf, dan suhuf telah mengering, lembaran-lembaran telah mengering. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dia mengatakan hasan sahih, dan di riwayat yang selain Imam Tirmidzi ada bunyi yang lain, ihfadillahi tajidhu amamaka, jagalah Allah maka engkau akan menemukan di depannya. Ta'aruf inallaha fi rakhaika ya'rifka fis sidati, maka ingatlah Allah ketika lapangmu, ya'rifka maka Allah akan mengingatmu fis sidati, ketika sempit. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa man asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'lam anna nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa apa yang tidak dituliskan untukmu, ya, annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, maka hal itu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka, dan apa yang menimpamu, lam yakun, tidak akan liyukhti'aka, tidak akan bisa luput darimu. Wa alam anna nasra ma'a sabr, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu di atas kesabaran. Wa anal faraj, dan jalan keluar itu ma'al karb,
bersama musibah, wa anna ma'a usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sifat-sifat kiamat. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam bahwa hadis ini mengandung wasiat yang sangat agung dan menyeluruh dalam perkara agama. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika mentadaburi hadis ini maka akan tercengang dan hampir membuat pingsan, karena sangat disayangkan siapa yang tidak mengetahui hadis ini serta minimnya pemahaman terhadap makna hadis ini. Lafzul hadis, ada beberapa lafaz hadis. Yang pertama adalah kaifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, artinya khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah dibonceng di belakang, ya. Bersama Nabi membonceng, khalfa. Ya hulam, panggilan sayang kepada anak kecil. Kemudian ada kalimat, yaitu kalimat yang meliputi yang mengandung nasihat. Fadilah ini maksudnya adalah mengenali larangan-larangnya dan komitmen dengan perintahnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahfadha, maka Allah akan memelihara, melindungi diri dan keluarga, agama dan dunia. Kemudian kata yang berikutnya, tujahaka, di depan muarnya akan mendapati pemeliharaan dan kekuatan. Kemudian ada kata sa'alta, menghendaki suatu permintaan. Kemudian ista'anta, memohon pertolongan. Al-umat, yang dimaksud adalah semua makhluk yang berakal. Jika bersatu tadi, ya, bersatu memberi manfaat, tidak akan bisa memberi manfaat kecuali apa yang sudah tertulis. Rufi'ati al-aqlam, pena telah terangkat, adalah pena takdir Allah, bahwa segala sesuatu berada dalam pengetahuan Allah. Kemudian kata berikutnya ada jafati asyuhuf, yang lembaran telah kering. Lembarannya adalah suhuf di Lauhul Mahfuz, telah tercatat. Adapun mengering maksudnya adalah keputusannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ar-rakha, saat-saat lapang. Kandungan hadis dan fikih hadis yang ada di dalamnya, yang pertama adalah tentang perhatian Nabi. Rasulullah SAW sangat perhatian dan menanamkan akidah yang benar ke dalam jiwa orang-orang mukmin, tidak terkecuali kepada pemuda. Dan ini pemuda ini menjadi memiliki porsi tersendiri, gitu ya, di dakwah Rasulullah. Maka kita dapati banyak sekali pemuda-pemuda, termasuk diantaranya adalah anak pamannya Rasulullah ini, Abdullah bin Abbas. Beliau memberikan nasihat yang sangat berharga agar menjadikan seorang mukmin ini memiliki komitmen terhadap perintah Allah dan meminta bantuan pertolongan hanya kepada Allah. Ini adalah akidah yang sempurna, di mana seorang muslim hanya bergantung kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tadi menjadi seorang yang pemberani dan dalam bersikap dan tidak takut menghadapi risiko, dan berani mengatakan kebenaran di jalan Allah tanpa merasa takut pada orang yang suka mencela. Nah, ini salah satu kunci yang luar biasa, di mana kemudian dari riwayat ini, hadis ini, ketika kita mengamalkan atau memahami hadis ini, maka tidak akan ada yang kemudian kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan komitmen kita kepada Allah tidak akan terganggu, dan berani dalam mengambil sikap dan menghadapi risiko yang akan didapatkan dalam mengambil sikap.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah memberitahukan kepada kita bahwa satu nasihat yang luar biasa agar wasiat ini begitu penting, sehingga karena mengandung nasihat yang sangat berguna mengantarkan seorang pada puncak perkara yang utama. Rasulullah SAW memberikan perhatian dengan menyerunya ya bunayya, ya ghulam, ya, agar pikiran dan hati sang anak tadi terfokus pada ilmu. Kemudian dia membuat menarik perhatian sang anak. Kemudian ketika sang anak sudah tertarik, Abdullah bin Abbas itu sudah tertarik, maka kemudian Rasulullah menyampaikan satu kalimat yang sempurna, yaitu suatu kalimat yang menghimpun kaidah-kaidah agung agama yang mampu menjernihkan pikiran dan menajamkan mata batin, menerangi akal dan meneguhkan akidah dan keyakinan, dan menguatkan keyakinan keimanan seseorang. Nasihatnya berisi jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jika seorang berkomitmen kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan berhenti terhadap batasan-batasan Allah, artinya tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah dan melaksanakan kewajiban dan tidak bermalas-malasan, maka dan menjauhi apa yang dilarang untuknya, maka Allah akan menjaga agamanya, menjaga akidahnya dari kesia-siaan, serta menghindarkan dari kotoran-kotoran jiwa dan kesesatan. Kita lihat bagaimana Allah melindungi dari kejahatan dan makar para makhluk dan menahan setan, bagi yang berjenis manusia, jin, serta menolak setiap gangguan atas kita dan yang memasuki jalan dari keluarga, anak keturunan dan kerabat. Ini ayat ini adalah satu hal yang kemudian perintah untuk menjaga Allah. Maka ketika seorang akan menjaga perintah-perintah Allah ini, maka akan dijagalah itu ya, harta dan keluarganya, dirinya, hartanya dan keluarganya. Kemudian yang keempat itu adalah pertolongan Allah dan perlindungannya. Barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu bersamanya dan menolongnya, meneguhkan dan melindunginya, dan menegakkan dan memantapkan langkahnya. Dan ketika seorang diliputi kegelapan dan kesempitan, maka dia berkata, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya berada di hadapanmu. Qatadah berkata, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan bersamanya. Siapa yang Allah bersamanya, maka dia bersama segolongan kaum yang tidak akan dikalahkan, penjaga yang tidak pernah tidur, dan petunjuk yang tidak akan menyesakan. Namun pertolongan Allah Ta'ala ini tergantung pada seberapa kuat seorang mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Maka barang siapa yang menaati Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menolong dan membantunya. Dan sebaliknya, barang siapa yang kemudian bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan menghinakan dan merendahkannya. Kemudian kandungan hadis yang kelima, yaitu adalah masa muda. Siapa yang menjaga Allah pada masa muda dan kuatnya, maka Allah akan menjaga saat dia berusia tua dan lemah. Allah akan menghiasi pendengaran, penglihatan, serta akalnya, serta muliakan tempat tinggalnya kelak di hari akhirat kelak, dan menaunginya dalam naungan arsy-Nya di saat tidak ada lagi naungan selain naungannya. Sebagaimana yang diriwayatkan 7 orang yang dinaungi oleh Allah, yang salah satunya adalah pemuda yang memanfaatkan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah.
kemudian terlebih lagi generasi muda yang merupakan harapan umat gitu. Di atas kedua pundak para pemuda inilah umat Islam tertumpu, dan para pembela kebatilan dan keburukan berusaha sekuat tenaga agar menghancurkan generasi muda Islam. Maka umat Islam yang berada dalam ketaatan ini maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan dinaungi oleh Allah dalam naungan Allah. Kemudian yang keenam, yaitu seorang hamba yang mukmin yang memperoleh penjagaan, pertolongan dan kemenangan dari Allah adalah hamba yang selalu bersyukur, yaitu yang mengetahui nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan sebenarnya, sehingga dia menaati perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, menjaga batas-batasnya serta memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan menentang hawa nafsunya, sehingga dia teguh dan terhormat, dan dia menerima Allah Ta'ala telah menguasakan nikmatnya dalam keridhoannya dan meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba yang bersyukur. Inilah hamba yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam sebuah hadis, jika dia mohon kepadaku maka akan aku beri, dan jika minta perlindungan kepadaku maka aku akan melindungi, atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kandungan hadis berikutnya yaitu memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas untuk memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini bukan hanya untuk Ibnu Abbas ya, tapi juga untuk orang-orang yang berada di jalan orang-orang mukmin, agar selalu menghadapkan wajahnya kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah dan tidak meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia tidak melantunkan doa serta syukur selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, hal min da'in fa astajib lahu du'aahu, sungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, hal min da'in fa astajib lahu, apakah ada orang yang mau berdoa kemudian aku kabulkan. Hal min sa'ili fa u'tiya su'lahu, apakah ada orang yang mau meminta kemudian aku akan memberikan kepadanya. Hal min mustaghfirin fa aghfir lahu, dan apakah ada orang yang mau meminta ampunan sehingga aku ampuninya. Inilah orang yang kemudian diperintahkan untuk hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara kesempurnaan akidah tauhid seorang adalah tidak meminta kepada manusia, dan seorang muslim ini hanya minta kepada Allah dalam segala urusannya, karena Allah lah yang Maha Suci telah memerintahkan kepada para hambanya untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kandungan yang berikutnya adalah meminta selain kepada manusia itu, jika meminta kepada selain Allah dan kebaikan manusia, bila diminta ada kalanya memberi atau kadang-kadang tidak. Namun ketika dia memberi maka seorang ini akan merasa berjasa kepada kita, dan jika menolak mereka menghina kita dan merendahkan. Semua itu tidak sepantasnya terjadi pada diri seorang muslim, karena hal ini termasuk suatu celaan dan bencana.
menodai kemuliaan seorang muslim serta mencemarkan harga dirinya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW meminta janji setia kepada orang-orang yang membaiatnya, beliau meminta kepada mereka agar tidak meminta apapun kepada manusia. Dan para sahabat yang dibaiat dengan baiat semacam itu diantaranya adalah Abu Bakar, Abu Dzar, Auf bin Malik dan sebagainya. Dia dibaiat untuk hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang di antara mereka bahkan apabila jatuh cambuknya atau tali kekangnya, mereka tidak meminta salah seorang pun supaya mengambilkannya. Jadi kalau mereka ini tidak minta, bahkan tidak minta tolong untuk mengambilkan, dia berada di atas kendaraannya, kemudian tali cambuknya jatuh, maka dia turun. Dia tidak mau meminta kepada manusia, dia hanya mau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sahabat-sahabat yang dibaiat oleh Rasulullah untuk hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kandungan hadis yang berikutnya adalah memohon kepada yang maha kuat. Seorang akan meminta bantuan kepada orang yang kuat, gitu ya, atau yang diperkirakan mampu membantunya. Tidak mungkin seorang kemudian malah meminta kepada orang yang lemah, yang kemungkinan kecil bisa membantunya. Maka seorang pasti meminta kepada yang kuat. Dan seorang hamba ini akan sangat membutuhkan pertolongan dalam setiap masalah, baik masalah itu besar ataupun kecil, dan tidak ada yang bisa memenuhi semua pertolongan itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang lain ini tidak akan mampu menolak bahaya atau memberi manfaat kepada dirinya sendiri. Maka barang siapa yang minta kepada Allah, sungguh dia akan ditolong, dan siapa yang dihinakannya maka dia akan terhina. Kemudian faidah hadis yang ke-10 yaitu adalah tanda kemiskinan dan kelemahan. Meminta pertolongan akan menampakkan kelemahan, kebutuhan, serta kemiskinan orang yang meminta. Sementara itu semua, yaitu kemiskinan dan kelemahan tersebut, seharusnya hanya ditunjukkan kepada Allah semata. Oleh karena itu, inti ibadah. Adapun jika hal itu ditujukan kepada selain Allah, maka itu adalah kehinaan dan kerendahan yang tidak pantas terjadi pada diri seorang muslim. Maka meminta pertolongan ini biasanya mempertimbangkan kemampuan orang yang diminta tolong, baik dalam urusan pemenuhan hajat atau maksud maupun dalam hal memberi manfaat menolongnya. Dan ini dilakukan agar agar apa yang ia butuhkan ini benar dapat terpenuhi. Dan sungguhnya kemampuan seorang ini tidak terdapat selain pada Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang menyangka bahwa kemampuan itu ada pada selain Allah yang maha suci, maka celakalah dan tertimpa kerugian yang besar. Kemudian kandungan hadis yang ke-11 yaitu mengimani dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah meyakini penjagaan Allah dan pembelaannya dan bersandar kepada Allah saja dalam segala urusan, maka seorang mukmin tidak akan mempedulikan apa yang direncanakan makhluk dan dikerjakan hamba. Sebab seorang mukmin tahu bahwa tidak ada yang terjadi kebaikan dan keburukan kecuali terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba ini atau manusia ini hanya bisa mendatangkan sebab, apakah dia akan memperoleh pahala atau mendapatkan azab. Dan ketahuilah bahwa jika suatu umat berkumpul untuk mendatangkan suatu manfaat, itu ya, nasihat Rasulullah yang di hadis tadi, maka tidak akan dapat menghasilkan manfaat kecuali manfaat yang telah dituliskan. Begitu juga seluruh makhluk yang berakal berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kita, maka tidak akan dapat memberi mudarat kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan tidak ada seorang pun yang sanggup membuat kita mendapat suatu bahaya jika tidak ditakdirkan oleh Allah. Dan Allah akan menghindarkan dari kita. Begitu pula jika seorang berjanji hendak membantumu dalam suatu manfaat, maka ia tidak akan mungkin dapat mewujudkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan hadis yang ke-12, keimanan dan ketawakal. Beriman kepada takdir dengan makna sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini adalah menunjukkan bahwa kesalahan prasangka oleh seorang pecundang yang menyerah pada syahwat, yang mereka mengatakan bahwa apa yang kemaksiatan yang dia lakukan adalah takdir Allah Ta'ala. Ini adalah satu kesalahan prasangka dari seorang pecundang yang maunya mengikuti hawa nafsunya. Dia sudah kalah dengan hawa nafsunya, tapi tidak mau mengakuinya, tapi malah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah merintahkan kepada kita untuk beramal gitu ya. Nah, ini berarti orang ini sebenarnya lemah, kalah dengan hawa nafsu. Orang yang mengatakan saya bermaksiatnya karena ditakdirkan oleh Allah, nah, ini adalah satu orang yang kalah dengan hawa nafsunya gitu. Tapi dia tidak mengakui, akhirnya kemudian malah menyalahkan Allah. Ini takdirnya Allah. Rasulullah SAW teladan kita dalam segala sesuatu menjelaskan bahwa seorang mukmin itu adalah hendaknya mengusahakan sebab, yaitu dengan amal, usaha, kekuatan dan kesungguhan. Orang yang meninggalkan sebab dengan hujah takdir, maka sungguh telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW meninggalkan takdir tadi, dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah SAW, serta menyimpang dari agama Islam gitu. Karena meninggalkan usaha merupakan kelemahan dan akar kemalasan yang tidak diridhoi dalam Islam. Rasulullah bersabda, "I'malu fakulu muyassarun lima khuliqa lahu." Bekerjalah karena tiap orang yang berjalan menuju apa yang telah diciptakan untuknya, takdir untuknya. Berikutnya, kandungan berikutnya ke-13 yaitu kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Kehidupan manusia ini adalah ajang perangan. Di dalamnya, dalam kehidupan manusia ini, manusia menghadapi banyak musuh yang tidak sama. Maka turunnya pertolongan dalam perangan ini sangat terkait dengan seberapa besar kesabaran dan kesanggupannya menahan risiko. Dan kesabaran adalah jalan untuk meraih apa yang dicita-citakan. Senjata yang efektif dalam mengalahkan musuh dengan berbagai macam bentuknya, baik secara sembunyi ataupun yang musuh yang kasat mata. Inilah kesabaran. Sedangkan sabar ini sebagaimana telah dipaparkan adalah menahan diri dan meluruskannya sesuai dengan tuntutan akal dan syariat, serta mengekang dan melarang dari perkara-perkara yang dilarang oleh akal dan syariat. Dan jika kita menelaah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan hadis Rasulullah, maka kita akan mendapati bahwa kata sabar pada banyak tempat yang semuanya terhimpun dalam makna yang telah disebutkan, tertuju pada satu maksud dan hasil yang sama, yaitu kesuksesan dan kemenangan. Di antaranya adalah ketika seorang sabar menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ini adalah suatu beban kewajiban dan tidak dilakukan lagi, bahwa
Hal tersebut adalah perkara berat bagi jiwa manusia yang membutuhkan kesungguhan sehingga seorang mampu mengalahkan musuh hakikatnya, yaitu hawa nafsu. Inilah musuh yang sabar dalam mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah. Dan manusia tidak akan terlepas dari bencana dan musibah yang menimpa diri, harta, keluarga, dan keturunannya. Dan ini adalah kesabaran, dan tidak lagi ini merupakan kejadian yang berat dalam diri manusia dan bisa membuat jiwa berputus asa. Namun dengan kesabaran maka seorang manusia akan mendapati kemenangan. Karena dengan kemenangan ini, dengan kesabaran ini, manusia akan mendapatkan kemenangan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, bersabar atas gangguan makhluk. Nah, ini biasanya manusia berinteraksi dengan berbagai jenis manusia yang berbeda-beda dengan dirinya dan baik akhlak wataknya. Nah, bersabar ini bersabar terhadap apa atau yang dilakukan makhluk kepada dirinya. Kemudian sabar yang keempat adalah sabar di medan dakwah dan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini adalah perintah yang Allah Ta'ala perintahkan dan para rasulnya, dan ini adalah wasiat dari para halimat dan yang mensucikannya. Nah, maka seorang pendakwah, seorang dai yang menyeru kepada Allah Azza wa Jalla, dia harus sabar sebagai akhlaknya dan siap menanggung segala risiko dalam jalan dakwah sampai mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kelima adalah sabar di medan peperangan melawan orang kafir. Dan berperang adalah awal yang besar mendatangkan kematian atau mendapatkan kemenangan. Dan sabar dalam perangan ini, dalam jihad fisabilillah, ini adalah bentuk sabar yang kelima. Kemudian fikih hadis yang berikutnya, yang ke-14 adalah buah dari kesabaran. Ya. Dari pembahasan tadi dapat kita kesimpulkan bahwa kesabaran akan membuahkan keridhaan, ketenangan, kebahagiaan, terwujudnya kemuliaan, kehormatan, dan kebaikan, serta berhak memperoleh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan bantuan, kemenangan, dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, kesabaran ini akan membuahkan balasan di akhirat, yaitu kenikmatan abadi berupa pahala di surga. Pertolongan yang paling agung yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman adalah pertolongannya pada hari ketika tidak bermanfaat lagi harta dan anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka jelaslah bahwa sabar merupakan kebaikan yang diberikan Allah Ta'ala kepada hambanya. Yang berikutnya, kelapangan dalam kesulitan. Seorang manusia ini tidak akan terlepas dari ujian dan cobaan, dan mendapat musibah berupa kesulitan dan kesusahan ini akan menghimpit seseorang sampai pada kondisi saat dia dirundung kesedihan dan kegelisahan dan terjatuh ke dalam musibah. Dan ini adalah ujian dari Allah yang Maha Suci agar seorang mukmin menempuh jalan menuju surga dengan mencurahkan segala kemampuan yang ia miliki. Jika dia lulus, maka jika dia bersabar lulus menghadapi ujian, sebagaimana yang telah disebutkan, tidak pernah bosan dan putus asa,
bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdirnya Allah SWT, maka akan hilang gitu ya, akan hilang kerisahan dalam hatinya, terbebas dari kesempitan dan selamat dari kesukaran. Inilah yang dimaksud kemenangan nyata dan kesuksesan besar di dunia dan di akhirat ini bersama dengan kesulitan. Kesulitan itulah yang kemudian akan mengantarkan seorang hamba untuk mendapatkan kelapangan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kandungan yang berikutnya yaitu ma'al usri yusra, bahwa setiap ada kesusahan itu pasti akan bersama dengannya itu adalah kemudahan. Sebagaimana makna hadis di atas ini adalah saling berhubungan antara satu sama lain, dan sungguhnya kesulitan itu menyebabkan kesempitan, sedangkan kemudahan adalah pintu-pintu jalan keluar. Dan pada setiap masalah dibutuhkan kesabaran dan kekuatan memikul bekal, memikul beban gitu ya. Karena dibalik hal itu maka terdapat jalan keluar dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hikmah-hikmah hadis yang terdapat dalam hikmah rangkuman hadis yang manfaat dari hadis yang kita baca ini. Yang pertama adalah dianjurkan bagi seorang guru untuk menarik perhatian para pelajar. Ya gulam, gitu ya, apakah kamu mau kuajarkan satu kalimat? Nah, ini termasuk metode Nabi dalam mengajar gitu ya. Kemudian yang kedua, seorang yang berada dalam kebenaran dan ia menyerukannya dan amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak akan berbahaya baginya tipuan orang-orang zalim dan makar musuh Allah. Kemudian hikmah yang terakhir, kesimpulan yang ketiga, seorang muslim ini wajib menunaikan kewajiban sebagaimana melaksanakan ketaatan, meninggalkan segala bentuk kemungkaran, dan amar ma'ruf nahi mungkar, dan tanpa takut dan ancaman yang terimanya. Maka dia termasuk dalam dan jika seorang ini tidak bisa melaksanakan ini, hanya menolak dalam hati, maka itu adalah, kata Rasulullah, selemah-lemahnya iman. Demikian mungkin rangkuman dari syarah hadis Arba'in Al-Wafi dari kitab Al-Wafi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.